Oke, baik. Eh, apakah Ananda sudah bergabung di dalam Zoom meeting ini? Sudah, Bu, sudah bergabung. Oke, baik. Bisa diaktifkan ya kameranya. Boleh, Bu. Oke. 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 Baik. Silahkan, Ayu. Oke, baik, Bu. Mungkin saya bisa perkenalan dulu, Bu. Oke, jadi perkenalkan saya Rizky Aulia, Bu, dari kelas 10. Iya, jadi Nak Ayu ini kan kemarin Nak Ayu sempat bertemu dengan Ibu di koridor kelas. Nak Ayu Iya, Bu. katanya eh, ada yang ingin dibicarakan dengan Ibu. Tetapi Nak Ayu eh, kurang nyaman berada di sekolah. Ya, kurang nyaman ketika mau membicarakan hal itu di sekolah. Jadi Nak Ayu meminta kepada ibu untuk dilakukan via Zoom dan ibu menyetujui. Oke, baik. Nak Ayu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, Bu. Baik. Oke, sekarang Nak Ayu lagi di mana? Di rumah? Iya, sekarang lagi di rumah, Bu. Oke, baik. Jadi Nak, eh, perlu ibu sampaikan, eh, layanan kita, konseling kita akan berlangsung selama 40 menit ke depan. Eh, Baik, Bu. Jadi ini pertemuan perdana ya sama Ibu. Adapun Iya, Bu. nanti ketika misal masih membutuhkan untuk bertemu lagi sama Ibu, nanti kita jadwalkan lagi ya. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi eh, tujuan Nak Ayu atau hal yang ingin Nak Ayu bicarakan ke Ibu itu sebenarnya apa? Iya, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya lagi ini, Bu, lagi ada hal yang membuat saya kepikiran karena saya merasa saya mengalami masalah dalam proses belajar saya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, eh masalah pertamanya itu apa kira-kira? Yang membuat Jadi Ayu ya, kurang motivasi belajar. jadi begini, Bu, saya itu kan kelas 10 dan Ya. kebetulan kelas 10 ini saya itu baru dikasih handphone sama orang tua saya, Bu. Iya. Alhasil, saya explore lah hal-hal yang bisa digunakan menggunakan handphone tersebut dan saya menemukan satu game uh, yang membuat saya itu kecanduan bermain game tersebut. Saya sering sekali bermain game. Selain game juga saya sering sekali, pokoknya saya sering sekali lah menggunakan handphone tersebut, Bu. Sehingga saya merasa saya tidak apa ya kurang memotivasi saya untuk belajar karena pengaruh dari handphone tersebut, Bu. Iya. Oke, baik. Jadi di sini Nak Ayu ternyata kurang motivasi belajar karena punya handphone baru. Ya, Iya, betul, Bu. nah, eh, Nah, Ayu itu tersibukkan untuk mengeksplor handphone barunya. Dan juga ada salah satu game yang ada di dalam handphonenya Nak Ayu yang membuat Nak Ayu kecanduan. Nah, baik. Sekarang Ibu tanya, kira-kira bermain gadget dengan belajar penting mana? Lebih penting belajar sih, Bu. Iya, lebih penting belajar karena Nak Ayu juga kan baru kelas 10. Nah, Iya, Bu. dan sekarang Nak Ayu sudah SMA. Nak Ayu harus menyiapkan nilainya dengan baik.
barangkali besok lusa Nak Ayu bisa masuk ke dalam eligible untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi Nak Ayu, kira-kira yang paling penting kan tadi sudah belajar daripada bermain I- gadget. Nah, iya Bu. bagaimana kira-kira Nak Ayu bersedia nggak kalau misal eh, bermain handphonenya itu terjadwal? Bersedia Bu. Ya, nah jadi kalau ibu boleh kasih saran, mungkin sebaiknya seperti itu. Mungkin setelah Nak Ayu belajar, baru boleh menggunakan handphone agar kegiatan belajarnya Nak Ayu itu tidak terganggu, ya. Nah, Iya Bu. terus kira-kira misal nih, kalau Nak Ayu nggak belajar dalam waktu 1 minggu, kira-kira ketinggalan nggak tugas-tugas rumah yang diberikan sama Bapak Ibu guru? Tentunya sangat ketinggalan Bu. Ketinggalan, oke. Terus kira-kira kalau nggak ngerjain tugas rumah, pasti dikasih sanksi nggak? Iya Bu, dikasih sanksi sama Iya, gurunya. dikasih sanksi. Nah, kalau hal itu terjadi selama 1 bulan, ngeri nggak kira-kira? Tentunya sangat mengerikan Bu, karena satu tugas saja tidak dikerjakan, sanksinya sudah sangat besar. Iya, betul sekali. 1 minggu saja mengakibatkan sanksinya banyak sekali, apalagi kan banyak mata pelajaran dalam 1 minggu, apalagi kita full day. Nah, apalagi dalam waktu 1 bulan. Nah, bisa jadi Nak Ayu diberikan surat peringatan dari sekolah. Nah, kira-kira kalau itu terjadi 1 tahun. Nah, itu kan pasti bisa jadi mengakibatkan Ayu tidak di kelas, ketinggalan sama teman-temannya, ya kan? Nah, Iya Bu. oke. Hmm, baik. Nah, Ayu, selain eh, karena game yang ada di handphone, kira-kira apa sih yang hal menarik yang ada di dalam handphonenya Nak Ayu? Iya Bu, ini kan selama mulai dari eh, kelas 5 SD itu sampai SMP saya itu di pesantren Bu. Di pesantren kan kita nggak pegang handphone, Hmm. dan pun kalau dibolehkan itu Sabtu Minggu saya tidak diberikan handphone sama orang tua saya karena memang disuruh fokus untuk belajar. Jadi saya ini ceritanya baru pegang handphone pada saat kelas 10 ini, karena kelas 10 itu enggak apa Bu, sudah enggak di pesantren lagi. Jadi memang baru dikasih handphone sama orang tua. Jadi betul-betul kaget dengan hal-hal yang bisa digunakan menggunakan handphone. Contoh mungkin menggunakan sosial media, apalagi sekarang ada ini TikTok ya Bu, kita bisa Ya. banyak explore di TikTok. Itu mungkin sih juga pengaruh lainnya selain bermain game tadi. Oh iya, oke. Nah, Ayu tahu nggak kalau sebenarnya di handphone itu juga banyak pelajaran, banyak hal yang bisa Nah Ayu pelajari. Jadi eh, sebenarnya belajar itu bisa dari mana saja. Boleh dengan bermain handphone, boleh dengan dari buku. Nah, itu sebenarnya tergantung dari Nak Ayu. Kembali lagi, ketika Nak Ayu memprioritaskan handphonenya, bisa jadi semua tugas-tugas sekolahnya Nak Ayu itu terbengkalai dan akhirnya Nak Ayu ketika tidak mengerjakan hal itu bisa mendapatkan sanksi dari Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sejauh ini bagaimana perasaan Nak Ayu? Apakah Nak Ayu sudah tahu apa sih yang paling penting yang harus Nak Ayu kerjakan? Kalau ditanyakan soal perasaan Bu, tentunya saya merasa gelisah karena kemarin juga sudah sempat ditegur sama orang tua. Mm-mm. Orang tua ada bahasa orang tua bilang kamu ini sudah berubah dari pesantren masuk ke SMA karena sudah tidak memperhatikan pelajaran. Apalagi dulu Bu, saya kan ini apa namanya sering juara satu di kelas, dan sekarang Mm-mm. itu saya jangankan untuk mendapatkan juara satu, untuk belajar pun saya tidak termotivasi Bu, Ya. hingga sudah mendapatkan peringatan dari orang tua, dan tentunya saya merasa gelisah, saya merasa bersalah akan hal itu, dan saya bingung Bu, apa hal yang harus saya lakukan. Makanya
saya kemarin meminta waktunya Ibu untuk saya bisa bercerita kepada Ibu. Iya. Baik, terima kasih ya nak. Karena Ayu sudah memberanikan dirinya untuk mau keluar dari masalah ini. Berarti Nak Ayu sudah menyadari. Karena yang pertama mungkin Nak Ayu sudah dapat teguran dari orang tua. Nah, kalau ibu boleh kasih saran nih, mungkin bisa yang pertama itu Nak Ayu membuat checklist. Nah, jadi kegiatan apa aja yang harus Naayu lakukan dalam satu hari? Nah, dalam satu hari itu, Naayu menuliskan beberapa poin yang harus dikerjakan. Mungkin yang pertama mengerjakan pekerjaan rumah, yang kedua membantu orang tua, kemudian makan, sholat, dan itu semuanya dituliskan. Kemudian juga di situ ditulis ketika sudah selesai, saya boleh bermain handphone seperti itu. Jadi, nah Ayu termotivasi untuk melakukan hal itu. Nah, Ayu juga kan di dalam checklist itu ada belajar. Ayu pasti mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, dengan selesainya semua checklist Nak Ayu pada hari itu, akhirnya Nak Ayu boleh deh bermain handphone. Kalau saran dari ibu sih itu. Kalau dari Nak Ayu gimana kira-kira? Eh, saya mungkin bisa Bu melakukan hal tersebut karena uh, itu dapat membantu saya tentunya lebih memanage lagi waktu saya juga untuk mengurangi bermain handphone, lebih memprioritaskan belajar karena dengan usulan yang diberikan tadi itu membantu saya juga untuk bisa melihat dan memprioritaskan yang mana yang harus saya prioritaskan, Bu. Iya, oke, baik. Nah, eh, lagi Ibu ingatkan, selain Naayu dapat sanksi karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak belajar, tentu juga orang tuanya Naayu nanti kecewa, ya. Iya, Bu, betul. Menyekolahkan Naayu baik-baik, memberikan uang jajan setiap hari, membiayai segala sesuatu keperluan Naayu, tetapi Naayu malah tidak belajar atau eh, kurang motivasi untuk belajarnya. Padahal ketika Nak Ayu diberikan handphone sama orang tua, harusnya belajarnya Nak Ayu lebih ditingkatkan lagi, ya. Karena Iya, Bu. adanya teknologi harusnya semuanya bisa kita akses, ya. Semuanya Iya, bisa Bu. kita tahu. Yang penting Nak Ayu mengaksesnya di dalam batasan, ya. Tidak boleh keluar dari batasan seperti itu, ya. Nah, oke, baik Nak Ayu. Sekarang Ibu tanya, bagaimana kira-kira perasaannya Nak Ayu setelah bercerita dengan Ibu? Eh, tentunya saya merasa lega, Bu, karena kemarin itu akhir-akhir ini intinya saya merasa sangat pusing harus melakukan apa dan saya rasakan itu pikiran saya sudah sangat tidak irasional. Dengan bercerita dengan ibu, saya akhirnya bisa berpikir rasional kembali terkait apa yang harus saya lakukan juga begitu, Bu. Iya, oke, baik. Jadi tadi sepakat ya untuk melakukan checklist. Nah, baik. Jadi eh, Ibu menitip pesan ke Nak Ayu, eh, tolong semangat. eh, harus semangat belajar ditingkatkan lagi agar kita tidak mengecewakan orang tua, dan itu juga bisa berdampak baik untuk Nak Ayu karena kan Nak Ayu itu selalu ranking satu umum kemarin di SMP. Sayang dong kalau di SMA itu nggak ditingkatkan lagi, apalagi nih sebentar lagi setelah SMA itu kan pasti Nak Ayu bakalan masuk di perguruan tinggi. Apabila nilainya Nak Ayu itu baik kan bisa jadi Nak Ayu bebas tes, lolos dengan prestasi, ya kan? Nah, dengan adanya hal-hal itu, orang tuanya Nak Ayu juga bisa bangga lagi dengan Nak Ayu. Berarti orang tuanya Nak Ayu tidak salah ketika membelikan handphone kepada Nak Ayu.
karena handphonenya Nak Ayu itu dipergunakan dengan baik. Nah, jadi bisa dipupuk lagi semangatnya, semangat terus, tidak boleh pantang menyerah. Kalau capek, boleh istirahat. Kalau misal lagi jenuh, boleh ke taman kah jalan-jalan, boleh jajan kah, boleh dengan melakukan aktivitas yang Nak Ayu sukai. Nah, jadi eh, harus semangat, harus tetap belajar, boleh bermain handphone, tetapi juga tahu waktu dan eh, tahu waktunya ya, seperti itu. Oke, Iya, Bu. baik. Nah, Ayu, eh, terima kasih banyak. Ibu lihat ini waktu kita sisa 3 menit lagi. Eh, Terima kasih sudah bercerita dengan Ibu. Semangat selalu, Ibu selalu mendukung dan apabila Nak Ayu ada hal lagi dan Nak Ayu mungkin apakah mau bertemu pekan depan lagi untuk kita mengevaluasi tugasnya Nak Ayu. Kan tadi Nak Ayu bersedia untuk melakukan checklist nih di setiap harinya. Nah, kalau kita ketemu lagi di minggu depan bagaimana? Boleh, Bu. Saya bersedia ketemu Ibu lagi pekan depan. Iya, jadi kita ketemu lagi ya, Nak, pekan depan. Nah, Iya, Bu. silahkan Nak Ayu juga meminta bantuan ke orang tua, boleh. Meminta bantuan belajar atau apapun itu boleh ya. Silahkan. Jadi, pesan Ibu, Nak Ayu harus tetap semangat ya. Jangan mudah Iya, Bu. ya. Boleh Iya, bermain Bu. handphone, tetapi dibatasi ya. Agar belajarnya tidak terbengkalai. Nah, oke sejauh ini, nah Ayu sudah paham. Ah, Paham, Bu. ya, sejauh ini Alhamdulillah Nah Ayu sudah paham. Ibu sangat bahagia karena Nah Ayu mau bercerita dengan Ibu. Terima kasih banyak. Ya, karena ini waktu kita sudah habis. Nanti kita bertemu lagi pekan depan di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih Iya, banyak. Bu. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya.